Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya akan menyampaikan suatu hal tentang rancangan penelitian di mana akan menghubungkan sesuatu yang semestinya ada keterkaitannya, namun sampai saat ini masih kurang dalam mengkaitkan antara dua hal berikut. Judulnya adalah penggunaan media FMAT bernuansa religius dan kemampuan berpikir kreatif siswa terhadap kemampuan kognitif dan afektif pada pembelajaran matematika. Berarti di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah media, kemudian ada kemampuan berpikir kreatif, kemudian ada kemampuan kognitif dan juga kemampuan afektif. Nah, yang melatar belakangi yang pertama adalah dalam satuan pendidikan itu biasanya kalau di satuan sekolah, jenjang sekolah itu ada yang namanya RPP. Nah, di RPP ini sekarang sudah kurikulum merdeka dan menggunakan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada karakter yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini adalah karakter yang harus ditanamkan dalam pembelajaran. Nah, poin ini juga sudah ditampilkan oleh para pendidik dalam RPP-nya. Nah, akan tapi ketika belajar tentang ilmu umum seperti matematika, bahasa Indonesia dan sebagainya, atau lebih khusus lagi di hal ini adalah tentang matematika, itu kecil sekali dalam mengkaitkan antara karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia ini dalam pembelajaran atau dikaitkan dengan matematikanya ini. Sehingga di sini hanya sekedar menyantumkan di dalam RPP. Nah, begitu juga ketika belajar matematika di perkuliahan, ini juga ada CP, capaian pembelajaran, yaitu bertakwa kepada Tuhan, kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kemudian berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban. Nah, ini juga sudah disertakan dalam RPS-nya. Akan tetapi belum ada kaitannya ketika dalam pembelajaran di kelas. Sehingga nasib dari CP ini atau mungkin di karakter yang di jenjang sekolah tadi itu sudah disertakan dalam RPP atau RPS-nya, akan tetapi belum dikaitkan ketika dalam belajar. Nah, ini adalah suatu problem di mana sudah ditampilkan harusnya juga dikaitkan dengan materinya. Dan yang berikutnya adalah tentang peran media sendiri, bahwa media pembelajaran itu berfungsi sebagai sarana untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga memang dibutuhkan suatu media. Nah, supaya menyenangkan pastinya adalah medianya bukan media yang selalu digunakan. Contohnya buku paket, kemudian papan tulis. Nah, itu kan sudah ada dan pasti digunakan. Nah, berarti harus ada media lain yang untuk pembelajarannya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan, seperti itu. Nah, kemudian sebelum ke bagian kreatif ini, tentang media ini juga pada bidang matematika ini masih sering ditemukan bahwa ketika pembelajaran itu hanya menggunakan buku paket dan papan tulis saja, sehingga kurang memaksimalkan media-media yang sudah ada, sehingga diperlukan suatu media pendukung yang mendukung pembelajaran matematika itu sendiri. Kemudian kreatif ini juga keterkaitannya dengan karakter profil pelajar Pancasila, bahwa di situ adalah berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru.
Berarti memang kita ketika pembelajaran itu harus ada sesuatu yang baru yang masuk dalam diri kita, khususnya adalah dalam diri peserta didik. Kemudian pengaruh positif berpikir kreatif terhadap prestasi belajar. Berarti ada korelasinya, kalau berpikir kreatifnya itu semakin tinggi, semakin besar, maka prestasinya juga akan lebih banyak dipengaruhi seperti itu. Kemudian tentang religi dan matematika sendiri, religius itu adalah merupakan suatu sikap yang kuat dalam memeluk dan menjalankan ajaran agamanya. Sehingga kalau kita sebagai insan yang beragama, maka kita harus beragama secara kuat. Dalam belajar apapun, berarti kita harus mengkaitkan atau memunculkan sifat religius kita tadi. Walaupun belajar apapun, khususnya belajar matematika, ini berarti harus ada kaitannya dengan religius atau keagamaan yang kita anut, seperti itu. Dan juga matematika adalah ilmu untuk keperluan diri sendiri dan ilmu yang bermanfaat sebagian besar untuk ilmu lain. Maka karena di sini adalah matematika untuk ilmu lain sebagian besarnya, maka bisa dikaitkan dengan keilmuan keagamaan. Seperti itu. Namun dalam kenyataannya matematika ya matematika itu sendiri, keagamaan ya keagamaan sendiri. Itu disampaikan dalam hal yang terpisah. Padahal secara definisi, secara pengertian, secara teori ini adalah ternyata mereka harusnya saling keterkaitan seperti itu. Nah, kemudian dikaitkan dengan ranah kognitif adalah yang menekankan aspek intelektual. Maka ketika kita belajar memang untuk menambah suatu pengetahuan. Yang awalnya tahu, belum tahu menjadi tahu. Yang awalnya sikapnya remeh, kemudian jadi tertib, seperti itu. Itu adalah kognitifnya. Kemudian ranah afektifnya adalah perilaku terkait emosi, misalkan perasaan, nilai, minat, motivasi, dan sikapnya. Hingga semakin orang religius nanti akan dikaitkan dengan sikapnya. Berarti semakin religi dan motivasinya akan semakin tinggi. Nah, seperti itu. Jadi ada keterkaitan antara ranah afektif dan ranah kognitif. Kemudian ranah psikomotor di sini tidak dimasukkan karena ranah psikomotor adalah lebih ke gerak tubuh. Sedangkan di matematika ini adalah lebih banyak kepada penggunaan rumus yang bersifat abstrak, ya. Sehingga di sini ranah psikomotor tidak dikaitkan dalam pembelajaran matematika, hanya ranah afektif dan kognitif seperti itu. Nah, ini hal-hal yang sampai saat ini itu masih diberlakukan secara terpisah, kognitif sendiri, afektif sendiri, matematika sendiri, religius sendiri, RPP, RPS berdiri sendiri, pembelajaran tersendiri. Nah, ini harusnya semuanya dikaitkan. Karena secara teori mereka semua ini tadi adalah saling terkait seperti itu. Kemudian dalam beberapa penelitian terdahulu yang mendukung, yang pertama adalah media pembelajaran berbasis pendidikan karakter dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan. Berarti ini adalah media dapat meningkatkan kemampuan. Kemudian media juga berpengaruh positif dalam hasil belajar. Jadi sesuai dengan media yang akan digunakan. Kemudian berpikir kreatif sangat efektif dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar. Jadi berpikir kreatif juga ada kaitannya dengan hasil belajar. Kemudian media dakwah merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat. Berarti media dakwah, berarti media yang ada bau keagamaannya. Itu ternyata adalah menjadi kebutuhan masyarakat. Kemudian pola pengintegrasian nilai keagamaan dan matematika, penanaman nilai-nilai keagamaan dalam materi menggunakan simbol keagamaan dan kontekstual ini adalah beberapa cara yang dapat digunakan dalam mengkaitkan nilai keagamaan dan juga matematika. Dan yang keenam adalah terdapat pengaruh positif media pembelajaran berbasis Android terhadap hasil belajar kognitif dan afektif. Berarti media ada pengaruhnya kognitif dan afektif. Jadi kalau digabungkan menjadi satu dari keenam penelitian terdahulu di sini adalah, berarti yang pertama adalah pentingnya suatu media dan juga berpikir kreatif. Kemudian imbasnya adalah ke hasil belajar,
dalam bentuk kemampuan kognitif dan juga kemampuan afektif seperti itu. Dan ini adalah beberapa referensi dari latar belakang atau bagian pendahuluan tadi. Nah, ini secara desainnya adalah pertama adalah mengkaitkan atau menggabungkan, mengintegrasikan antara matematika dan religinya dulu. Berarti matematika yang berdiri sendiri dan juga religi berdiri sendiri kemudian digabungkan menjadi suatu media yang saya beri nama FMAT, berarti yang di dalamnya ada unsur matematika dan religinya. Nah, setelah terbentuknya suatu media ini, maka selanjutnya adalah digabungkan atau dikaitkan dengan kemampuan kreativitas dari peserta didik tadi. Jadi dengan menggunakan media dan juga kreativitas peserta didik, maka akan menghasilkan suatu kemampuan kognitif dan afektif. Berarti kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik itu tidak diabaikan, tapi digunakan. Salah satunya adalah kemampuan kreativitas. Kemudian dengan menggunakan media, yang mana media ini adalah ada unsur matematika dan religinya, sehingga nanti ketika ke bawah, nanti menghasilkan kemampuan kognitif dan afektif. Nah, semoga dengan belajar matematika, ini juga akan menambah pengetahuan tentang keagamaan dan juga menambah rasa ketakwaan dalam memeluk agama masing-masing. Dan akhirnya akan memperoleh kemampuan kognitif dalam bentuk nilai dan juga kemampuan afektif dalam bentuk sikap seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini nanti bisa direalisasikan dengan menggabungkan matematika dan religi, juga menghasilkan kemampuan kognitif dan afektif. Saran dan kritiknya sangat saya tunggu dari para pemirsa untuk lebih memaksimalkan penelitian yang akan saya lakukan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.